publik menginginkan presiden baru dari generasi baru di 2014. Mereka memutuskan adalah Joko Widodo. Yang dilakukan oleh Lembaga Survei Jakarta, Joko Widodo menempati posisi teratas dengan elektabilitas 18,1%. Kemudian disusul oleh nama-nama besar seperti Prabowo Subianto, ada Wiranto di posisi ketiga, sementara Yusuf Kala di posisi 4 dengan perolehan suara 8,9%. Abu Rizal Bakri kemudian menyusul di level 8,7% dan terakhir Megawati ada di 7,2%. Ada juga nama-nama seperti Mahfud MD, Dahlan Iskan, Hatta Rajasa, Surya Paloh, Rhoma Irama, dan Muhaimin Iskandar. Juga Anas Urbaningrum. Ya, Pak Igor, ini dari hasil survei LSJ ini menunjukkan memang Jokowi ini menempati posisi pertama sebagai capres yang paling potensial. Ini bagaimana tanggapannya? Ya, karena Jokowi itu masih muda ya, masih muda. Apapun di Indonesia ini sekarang saya rasa ya, setelah gonjang-ganjing partai politik terkena korupsi ya, kader-kadernya, terutama sekarang ini ada Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera ya, itu mungkin membuat publik atau masyarakat itu akan berpikir bahwa perlu diberi kesempatan kepada yang muda, yang belum mungkin ya terkooptasi oleh segala kekuasaan atau sistem yang korup, seperti itu. Jokowi awalnya hanya seorang wali kota ya di Solo. Dia bekerja dengan bagus, dia mendapat ranking juga di dunia internasional. Majalah Time juga pernah mengulas itu. Lalu kemudian dia berhasil menjadi gubernur DKI, walaupun 2 putaran ya. Tetapi dia tidak didukung oleh partai berkuasa, dan itu maknanya adalah bahwa masyarakat kita memimpikanlah pemimpin baru, mengharapkan sebuah harapan yang lebih baik mungkin ya, dan itu tidak bisa wujud dengan orang-orang yang sudah lama ya. Itu kemudian kenapa nama Jokowi salah satu nama, kemudian mungkin nama baru ya untuk calon presiden seperti itu, kemudian bisa mengalahkan nama-nama besar lainnya seperti ada tadi di Prabowo, ada juga Megawati Soekarno Putri, ada Abu Rizal Bakri. Dari penelitian Lembaga Survei Jakarta, ini tingkat popularitas dari Jokowi itu sangat tinggi gitu, dan itu lagi-lagi menunjukkan bahwa memang Jokowi itu capable ya, punya integritas. Walaupun untuk sementara kalangan banyak yang menganggap bahwa Jokowi belum berbuat apa-apa, tapi publik ya seperti itu. Gitu ini ya. Kemudian pandangan dari responden yang lakukan survei oleh LSJ seperti itu. Ya. Apa kemudian yang paling utama membuat citra atau mungkin persepsi mengenai seorang Jokowi ini menjadi selalu positif sehingga tingkat popularitasnya paling tinggi di antara nama paling tinggi ya, karena media juga kan mendukung ya, seperti Berita Satu ini ya kan, kemudian juga fokus ya dari penelitian LSJ itu ada banyak, tetapi fokus kan kepada tingkat popularitas Jokowi yang begitu melesat dan mencapai nomor 1 ya, dan mengalahkan kandidat-kandidat yang lain yang ternyata lebih dulu settle, tapi lu lagi gitu kan. Nah, oleh karena itu Jokowi adalah sosok yang menurut saya ya populis. Dia tidak arogan gitu ya, dia mau bekerja keras, dia berani melakukan manuver yang cukup luar biasa, misalnya dengan mengganti beberapa stafnya dia yang dianggap kurang atau lemah ya dalam menjalankan. Iya, Pak Igor, tapi kemudian dengan hasil survei yang mencapai lebih dari 18% seperti itu, apakah kemudian bisa menjadi gambaran bagaimana kemudian responden ataupun masyarakat menginginkan adanya misalnya regenerasi kepemimpinan nasional dari tokoh tua ke tokoh muda seperti Jokowi seperti harus. Itu yang diinginkan masyarakat ataupun gambaran yang bisa kita lihat seperti itu? Saya yakin sebenarnya ada peluang dari partai berkuasa sekarang ya, Anas Urbaningrum. Sayangnya dia terjerat oleh kasus. Saya yakin kalau dia tidak bermasalah gitu ya, tentu saja Anas Urbaningrum salah satu, bukan saja kan kuda hitam, tetapi dia juga salah satu kandidat terkuat ya untuk ketimbang partai-partai yang lain. Pak Igor, tadi kita membicarakan mengenai calon presiden yang potensial. Sekarang kita lihat grafik berikut ini mengenai elektabilitas partai, Pak. Ini adalah survei elektabilitas partai
di mana posisi pertama ditempati oleh Partai Golkar dengan 18,5%, diikuti oleh PDI Perjuangan 16,5%, dan di posisi ketiga ada Partai Gerindra 10,3%. Sementara itu Demokrat berada di bawah Gerindra dengan hasil mencapai 6,9%. Ini mengenai Demokrat sendiri, Pak Igor, seperti kita ketahui ada Rapimnas kemarin dan kemudian ada optimisme bahwa ini Demokrat bisa mendongkrak elektabilitas hingga level 15% dalam waktu 4 hingga 6 bulan ke depan. Ini bagaimana menurut Anda? Bisa jadi, itu mungkin ya, itu mungkin. Tapi nanti kita lihat, harus ada survei lebih jauh soal itu. Tetapi dari hasil survei kami yang diselenggarakan tanggal 9 sampai 15 Februari kemarin, itu menunjukkan bahwa tidak ada efek sama sekali dari tingkat elektabilitas Partai Demokrat dengan Presiden SBY mengambil alih. Paling tidak ya, atau dalam tanda petik mengambil alih kekuasaan terhadap Ketua Umum Arnas Ubaningrum. Dengan tujuan penyelamatan partai, tapi ternyata tidak bisa menyelamatkan elektabilitas karena masyarakat, karena masyarakat saya rasa sudah pintar ya. Walaupun mereka tidak tahu ADART Demokrat itu seperti apa, tetapi di sini kayak ada masalah gitu. Di sini ada sesuatu persoalan, dan yang jelas ya, yang sah itu ya pasti Arnas Ubaningrum ya. Tapi karena kemudian Partai Demokrat mengatakan ini dalam keadaan krisis, kita juga harus menyelamatkan partai, oke lah gitu ya. Tapi saya yakin ya, kalau misalnya ini keyakinan sementara aja ya, kalau misalnya setelah pengambil alihan oleh Ketua Dewan Pembina ini kepada Ketua Umum, kemudian berangsur-angsur tadi Mbak bilang bisa mencapai 15 atau 20%, saya rasa dikembaliin lagi tuh sama Arnas Ubaningrum. Tapi sejauh ini kemudian Demokrat masih ada di posisi keempat seperti itu. Malah baik. Tidak efek ya. Baik Pak Igor, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Dialog Prime Time. Selamat malam Pak. Ya, kita beralih ke informasi politik. Elektabilitas PKS dan Partai Demokrat turun drastis. Turunnya elektabilitas kedua partai itu berdasarkan hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Jakarta. Banyak kadernya terjerat kasus korupsi menjadi salah satu penyebab elektabilitas kedua partai itu turun. Analisa ini disampaikan pengamat politik Fajrul Rahman dan peneliti LSJ Igor Dirgantara menanggapi survei yang dilakukan oleh LSJ di Jakarta pada Selasa siang. Fajrul mengatakan keterlibatan mantan Presiden PKS Lutfi Hassani Ishak dalam kasus korupsi penambahan kuota impor daging sapi mengejutkan masyarakat. Selain terkejut, tingkat kepercayaan masyarakat pada PKS juga menurun. Sementara itu, menurut Igor, kondisi yang tidak jauh berbeda juga dialami Partai Demokrat. Meski memegang kekuasaan di pemerintahan, elektabilitas Demokrat menurun tajam akibat banyak kadernya tersangkut korupsi, termasuk Ketua Umum Arnas Ubaningrum yang selalu dikaitkan dengan kasus korupsi pembangunan Pusat Olahraga Hambalang Bogor, Jawa Barat. Sehingga Saudara Iwan sekarang sedang catatan terbaik dari Lembaga Survei Jakarta ini adalah publik menginginkan presiden baru dari generasi baru di 2014. Mereka memutuskan adalah Joko Widodo. Kalau prediksi kami dari suara PKS paling tidak di bawah 3 besar ya, mungkin di bawah. Ya, Faktor Wiranto di posisi 3 sama Hanura. Kasus-kasus korupsi yang menimpa pimpinan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera ternyata telah menjadi perhatian luas masyarakat. Partai Demokrat dan PKS semakin terpuruk di survei politik terakhir. Bahkan elektabilitas Partai Demokrat telah menyentuh angka 6,9%. Berdasarkan survei yang digelar oleh Lembaga Survei Jakarta LSJ, jika pemilu berlangsung saat ini, Golkar muncul sebagai pemenang dengan perolehan 18,5% suara responden. PDI Perjuangan menyusul dengan 16,5%.
Partai Gerindra muncul sebagai kuda hitam di nomor 3 dengan perolehan 10,3% suara responden. Semakin terpuruknya elektabilitas Partai Demokrat menurut peneliti LSJ karena publik kurang mengapresiasi langkah Susilo Bambang Yudhoyono memimpin penyelamatan partai. Menurut temuan survei yang dilakukan tanggal 9 sampai 15 Februari 2013 ini, sebanyak 67,3% responden menilai Partai Demokrat sebagai partai korup. Demikian juga dengan PKS. Menurut LSJ, suara PKS terjun bebas karena kasus korupsi yang menyeret mantan Presiden PKS, Lutfi Hasan Ishak. Yang tak kalah menarik adalah meroketnya elektabilitas Partai Hanura mengalahkan Partai Nasional Demokrat Nasdem. Hanura mendapatkan suara responden sebanyak 5,8% dan menempati posisi kelima dari 10 partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum 2014. Sedangkan Partai Nasdem hanya peroleh 4,5% suara responden. Padahal sebelumnya, dalam survei SMRC yang dilakukan beberapa bulan lalu, menunjukkan bahwa Hanura berada di posisi 5 terbawah, yakni hanya meraih suara partai 1,4%, sementara Partai Nasdem sebesar 5,2%. Sedangkan untuk elektabilitas calon presiden potensial, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo masih sakti bertengger di puncak klasmen. Berdasarkan survei yang digelar LSJ, Jokowi memperoleh 18,1% suara responden jika Pilpres digelar saat ini. Jokowi mengungguli capres Partai Gerindra Prabowo Subianto yang hanya didukung 10,9% responden. Di survei kali ini, elektabilitas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terjun ke posisi 6 dengan angka 7,2%, di bawah Abu Rizal Bakri dengan 8,7% suara responden. Sementara capres Partai Hanura Wiranto naik ke posisi 3 dengan 9,8%, diikuti Yusuf Kala dengan 8,9%. Survei LSJ ini dilakukan di 33 provinsi dengan 1.225 sampel, margin error 2,8% dan level of confidence 95%. Populasi dari survei adalah penduduk Indonesia yang memiliki hak pilih, pengumpulan data dengan teknik wawancara kuesioner. Ya pemirsa, menjelang tahun 2014 penuh gejolak ya. Selain gejolak politik juga ini lembaga survei juga sibuk-sibuknya merilis hasil surveinya. Dan yang terakhir ini lembaga survei Jakarta cukup mengejutkan hasil-hasilnya begitu ya. Dan tentunya ini juga kalau dilihat dari hasil yang tadi seperti yang disaksikan di tayangan mungkin tidak terlalu mengejutkan jika kemudian disebutkan Joko Widodo atau Jokowi menjadi capres terpopuler menurut survei ini. Tapi yang mengejutkan ketika ada elektabilitas partai politik. Di sini ada beberapa partai yang seperti Partai Hanura yang meningkat tajam. Demikian juga Partai Demokrat yang semakin melorot. Dan juga ada partai-partai lain yang naik seperti Partai Gerindra. Kami akan membahasnya saat ini bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Pak Fuad Bawazir ya, Ketua DPP Partai Hanura. Selamat malam Pak Fuad. Selamat malam. Iya, dan kemudian Indra Sarjana Hukum, politisi Partai Keadilan Sejahtera. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ahmad Yani, politisi Partai Persatuan Pembangunan, Wakil Ketua Fraksi juga ya. Dan kemudian ada Randy Kurnia, Direktur Riset Lembaga Survei Jakarta atau LSJ. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Iya, nah ini mungkin langsung kalau kita lihat ya ini ya hasil surveinya. Hanura ini mungkin jadi Pak Fuad aja nih. Pak Fuad kalau melihat ini pasti GR dong Pak Fuad ya. Di lembaga survei Saiful Muzani Research itu kan hanya 1%, urutan paling bontot. Nah ini mengapa kok tiba-tiba melonjak ya Partai Hanura mengalahkan Nasdem bahkan di bawah Partai Demokrat. Ini apa karena ada andil atau bagaimana nih kok bisa seperti ini nih Pak Fuad? Ya pertama kalau lagi rendah sekali kami juga nggak terlalu sedih. Kalau lagi begini tinggi juga kami nggak terlalu bergembira. Kami wajar-wajar saja. Karena namanya lembaga survei tetap nilainya yang mana aja kami hargai. Yang kami pentingkan adalah melakukan suatu perbaikan sosialisasi partai secara konsisten. Itu aja yang kami lakukan. Dan kami yakin ini akan terus meningkat. Ya. Dan faktornya memang, kalau saya melihat secara umum ya,
kecenderungannya ini partai-partai yang dianggap di dalam pemerintahan koalisi itu mempunyai kecenderungan akan menurun menurut saya itu ke depan. Ya nanti dengan catatan Golkar saya akan beritahukan kenapa gitu. Iya, kok tetap saja memimpin kan? Ya. Iya. Sedangkan yang 3 partai yang di luar itu menurut saya mempunyai kecenderungan akan meningkat ke sana itu. Ya itu karena kami Hanura, Gerindra dan PDI. Menurut saya karena partai-partai ini kan memang di luar pemerintahan ya. Ya. Sedangkan pemerintahan ini sedang mendapatkan label dari publik dalam pengamatan saya adalah sebagai corruption friendly. Ya, itu sangat kemudian bersahabat dengan korupsi. Corruption friendly. Ya, corruption friendly. Ya kan? Padahal partai Golkar dan PDIP juga tidak lepas loh ya. Dari corruption friendly itu. Ini partai-partai nanti mendapatkan label karena pemerintahan ini adalah mempunyai kesan ya berbagai macam survei dalam maupun luar negeri adalah sebagai corruption friendly, maka yang ada di dalamnya saya kira akan menanggung lebih banyak beban ya, dan yang di luar akan lebih diuntungkan karena masyarakat itu sekarang sedang benci-bencinya, sedang tidak suka sekali dengan yang namanya korupsi. Baik, ini mungkin langsung tanyakan dulu nih ke Pak Hendi ini, apa sih sebenarnya yang dilakukan Hanura bisa dari paling bontot SMRC 1% saja bisa naik menjadi 5,8%. Tidak ada gebrakan yang luar biasa kan sebenarnya? Jadi begini Mbak sebetulnya. Ini saya akan berbicara kapasitas saya sebagai peneliti ya Mbak ya. Saya tidak akan membandingkan dengan lembaga survei lain, tapi ini yang ditemukan dalam survei kami, ya seperti inilah itu realnya, begitu. Jadi ini kan kami ambil tema, itu kan elektabilitas partai di tengah gonjang-ganjing Partai Demokrat dan PKS. Dari pertanyaan bisa diketahui apa yang membuat preferensi? Begini, tadi dalam kami tanyakan pada responden. Tadi saya menyinggung Pak Fuad juga tentang kasus korupsi, itu kami tanyakan pula kepada responden, partai menurut pendapat Anda, partai politik manakah yang kadernya paling banyak terlibat korupsi? Itu Demokrat ada di urutan pertama. Kemudian disusul oleh PKS, kemudian ada PDIP, Gerindra dan partai lainnya. Di situ kita bisa menunjukkan dengan kejadian seperti itu, istilahnya apa ya? Jadi partai Hanura itu seperti ketiban durian runtuh gitu, Mbak. Mendapat dari gonjang-ganjingnya partai Baik. PKS memang tidak ada gebrakan tapi mendapat durian runtuh seperti Golkar juga ya yang meningkat. Ini mungkin langsung ke Pak Indra, ini PKS hanya 2,6% ini bahkan di bawah Partai Nasdem yang baru mulai. Ya, jadi gini, memang kan tentu masing-masing lembaga survei juga bahkan ada perbedaan satu sama lain. Tapi buat kita itu sebuah hal yang berharga. Survei ini kan idealnya menjadi cermin. Tapi sama saja SMRC juga cuma 2% ini PKS. Tunggu dulu. Jadi kan sebenarnya idealnya survei itu sebagai cermin buat kita untuk melihat sejauh mana kinerja kita dan apa yang perlu kita tingkatkan. Kan idealnya seperti itu. Tapi kan lagi-lagi saya mencontohkan real. 2009 yang lalu survei yang banyak dilakukan oleh banyak lembaga PKS tidak lulus parliamentary threshold. Tapi actually kita dapat hampir 8%. DKI Jakarta orang tidak mengunggulkan Jokowi, tapi aktuali Jokowi. Tapi ini kan kasus korupsi yang besar ini yang kemudian. Survei itu kan tergantung bagaimana standing point-nya, tergantung bagaimana angle yang dipakai ya. Tapi yang jelas, data survei ini sesuatu yang berharga buat kita untuk mengevaluasi diri, untuk melihat sejauh mana apresiasi publik terhadap kerja kita. Cuman buat kita di PKS, saya masih sangat punya keyakinan bahwasanya kita akan tetap mendapatkan tempat oleh publik. Karena gini, publik kita kan bukan orang yang begitu mudah melupakan segala sesuatu. Saya yakin publik tidak akan lupa bahwa saya PKS konsisten walaupun diancam menterinya dicopot, kita tetap menolak kenaikan BBM contohnya. Publik juga masih tahu siapa partai yang begitu cepat dan terus konsisten melakukan advokasi terhadap banjir dan bencana, dan melakukan pelayanan-pelayanan yang real di masyarakat. Publik juga tidak akan mudah lupa bahwa sejak berdiri PKS juga konsisten mendukung pemberantasan korupsi. Anda yakin itu tidak lupa? Ya, saya sangat yakin. Gini lah, kita jangan lupa masyarakat kita itu begitu terbudayanya begitu mengingat jasa orang. Jadi
ketika kinerja-kinerja kader, politisi PKS yang turun ke masyarakat, hadir bersama mereka, memberikan pelayanan, mengadvokasi persoalan-persoalan mereka, itu yang selalu diingat. Jadi lagi-lagi memang ini tetap survei ini menjadi cermin, dan idealnya memang harus menjadi cermin yang bisa face to face. Tapi paling tidak apapun yang dihasilkan di banyak lembaga itu menjadi catatan. Tapi kalau P3 ini, apakah sebenarnya P3 termasuk yang corruption friendly nggak sih ini? Yang pertama, saya kira belum ada lah sekarang ini kader P3 yang terkena, ya kan. Disebut-sebut iyalah. Nah, belum ada. Al-Quran tidak ya? Tidak, Al-Quran itu Kementerian Agama yang kena sebelum. Ya, saya kira. Tapi tetap tidak ngaruh ini ya di nomor 2 dari Bontot. Nah, saya kira ya itu kita terima kasih lah di survei kan, dibantu ya kan. Walaupun lembaga survei yang lain tren P3 itu naik. Ya kayak di Saiful Mujani dan lain sebagainya itu naik sekali. Ya 4% di tapi bagi P3 sendiri itu kita sudah pengalaman survei. Periode yang lalu juga kita di survei itu 2, sekian. Bahkan tidak lulus juga parliamentary threshold ya. Syukur alhamdulillah kita sampai angka 5,8 ya kan. Kalau asumsinya seperti itu naik ya bisa mungkin naik lagi. Jadi buat P3 itu sesungguhnya survei sebagaimana dikemukakan oleh Bang Fuad tidak ada pengaruh yang cukup luar biasa bagi kita. Apakah kita kegirangan, kesedihan, yang penting itu kita bekerja. Tahun sekarang bekerja betul bagaimana memperjuangkan kepentingan umat. Wah, kalau sekarang ini adalah dalam rangka pemberantasan korupsi, maka P3 itu mengambil tempat betul, membuat fakta integritas jauh sebelum Demokrat. Ya kan, kita udah buat fakta integritas. Ada 3 hal yang dilakukan kita. Pertama, fakta integritas anti korupsi. Yang kedua, kita membuat MOU dengan BNN tentang anti narkoba. Yang ketiga, saya kira ini agak sensitif itu, yang kita betul-betul memberikan betul. Karena kita menyadari betul P3 ini, kader-kader P3 itu belum mampu bisa berlaku adil, maka P3 itu menyarankan untuk tidak poligami. Seperti itu, 3 hal itu yang menarik ini. Yang seperti itu sudah dilakukan. Poligami itu termasuk ini. Kayaknya ini harus jadi perhatian PKS juga ya. Nah, oleh karena itu, tapi saya melihat juga ada tren survei ini ada satu menurut saya. Sekarang ini kan gencar-gencarnya deparpolisasi. Ya kan, deparpolisasi kan begitu kencang. Semuanya ada mengarah deparpolisasi. Tapi hampir rata-rata juga saya melihat jangan-jangan ini deparpolisasi, dan lebih khusus lagi deparpolisasi partai-partai Islam. Ini juga harus kita waspadai juga. Tapi apapun yang seperti itu, saya kira survei ini ada menjadi cambuk kita. Kita ingin bekerja lagi, lebih keras lagi. Kita akan membahas itu nih, apa yang akan dilakukan ini pada para partai politik untuk meningkatkan suaranya, apalagi di tengah pesimisme atau skeptis publik ya terhadap partai politik. Bahkan kita lihat ketika pemilu kada tampaknya lambang-lambang partai sudah tidak ditonjolkan begitu, betapa kemudian dinilai partai politik begitu. Itu yang maksud saya deparpolisasi itu. Seperti itu ya. Kita akan lanjutkan lagi ini Pak Yani. Pemirsa, ada apa berita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Kita lanjutkan dialog ini ya. Kalau kita lihat hasil survei ini, tadi Pak Fuad mengatakan bahwa memang partai-partai yang merupakan bagian dari penguasa trennya menurun karena penguasa dianggap kemudian tadi itu corruption friendly. Jadi kemudian ini adalah yang menguntungkan bagi partai-partai baru seperti Gerindra, Hanura, Nasdem sehingga bisa naik. Tapi yang menarik ini fenomena Partai Golkar ini yang meskipun bagian dari penguasa dengan berbagai macam sejarahnya begitu, tetap saja menempati urutan pertama dari semua survei ini, Pak Fuad. Nah, padahal dia bagian dari pemerintah. Yang pemerintah itu dikenal sekarang ini pemerintah yang sangat akrab dengan korupsi yang sangat dan yang lain-lainnya tidak senasib semujur Partai Golkar ini. Ya, begini. Ada 2 hal. Ya, pertama pada kehidupan sekarang, dan saya memang terjun ke daerah-daerah sendiri itu. Orang itu mulai membanding dengan masanya Orde Baru, Pak Harto sebetulnya di situ ya. Sehingga masyarakat itu tidak tahu bahwa dulu itu dalam masa Orde Baru itu sebetulnya ya penguasanya itu adalah Pak Harto.
kekuatan utamanya waktu itu tentara. Ya Golkar itu sebenarnya agak pelengkap penderita. Tapi sekarang tentara sudah tersingkir secara politik, sementara Pak Harto juga sudah wafat, sehingga yang tersisa kan Golkar. Warisannya hanya Golkar. Sehingga Golkar itu ya kena durenya gitu masih. Yang lama itu adalah wah kalau sekarang susah, zaman dulu itu enak. Ya, walaupun Golkar mungkin tidak begitu banyak berbuat karena tergantung komandonya Pak Harto waktu itu. Dan TNI pada zamannya itu, maka dianggap itu ada jasa baik Golkar. Jadi karena faktor pembanding sekarang yang dianggap menyusahkan, dulu dianggap beras murah misalnya, ini apa aset-aset tambang masih lumayan pemerintah penguasaannya dan sebagainya gitu, aset-aset strategis, sekarang dianggap jatuh ke macam-macam lepas dari tangan penguasa Indonesia nasional, pemerintah pada khususnya. Nah itu semuanya perbandingan kebaikannya ini jatuhnya dinikmati oleh Golkar. Faktor kedua adalah bagaimanapun juga Golkar dan PD itu partai lama. Ketika partai lama, banyak di antara orang Indonesia ini yang sering, udahlah saya udah dari zaman dulu ayah saya, Golkar saya, namanya itu pilihan berdasarkan family tradition. Itu di negeri Amerika pun begitu, family tradition, udah saya keluarga Demokrat. Dia nggak tahu Demokrat lagi bener apa nggak bener di Amerika gitu ya. Kalau di sini gitu dia nggak mau tahu lah. Pokoknya saya udah dari sononya lah. Kayak dulu NU atau PKB begitu ya. Jadi itu jatuh ke udah biasa Golkar. Dia nggak mau mikir yang PDI juga begitu. Ini yang namanya pemilih besi, artinya sudah kontrak mati seperti itu. Jadi ini yang menguntungkan partai-partai lama, partai tua ini yang diuntungkan itu adalah terutama itu Golkar. PDI tidak diuntungkan sehebat Golkar harusnya karena kenangannya itu adalah zamannya Bung Karno. Sudah terlalu lebih lama dibandingkan dengan kenangan Pak Harto. Gitu. Iya, baik, benar. Itu tercermin dalam jawaban-jawaban responden Pak Randy bahwa Golkar ini menempati urutan pertama karena sentimen masa lalu ini, kenangan masa lalu atau tradisi. Jadi begini Mbak, jadi kalau kita melihat elektabilitas partai Golkar itu tinggi, itu menurut saya wajar. Kenapa? Seperti yang tadi Pak Fuad jelaskan juga, itu kan Golkar ada historisnya juga. Sebetulnya meskipun elektabilitas Partai Golkar itu ada di urutan pertama, itu tapi tidak berlaku di elektabilitas capres. Mbak bisa lihat sendiri. Untuk elektabilitas Partai Golkar itu memang ada di urutan pertama, tapi untuk capres yang diusung oleh Partai Golkar itu tidak berbanding lurus dengan urutan elektabilitas Partai Golkar. Tapi ini menyinggung elektabilitas capres juga aneh juga ini. Wiranto naik pula ini. Urutan ketiga, yang pertama Joko Widodo, Prabowo Subianto, Wiranto mengalahkan Yusuf Kala ini. Ini ada apa ini Hanura? Mengalahkan Megawati malah. Mengalahkan Megawati, ini luar biasa. Mengalahkan Mahfud MD. Ya sebetulnya kalau menjawab hal itu, kami balik lagi ke data yang kami temukan di lapangan. Ya memang seperti itulah publik menilai. Ya, tetapi tentunya bisa dilihat di... Seharusnya gini, harusnya ada, tidak hanya bisa, ya begitulah publik ini. Karena kan ada harus segala rasionalitas, metodologi yang di Amerika itu juga harus dijelaskan. Melalui pertanyaan-pertanyaannya apa yang membuat kalau orang... Kalau pertanyaannya adalah pertanyaan yang bersifat open atau pernyataan plus juga seperti itu. Atau pertanyaan yang sudah mengkontaminasi atau mengasosiasi terhadap sesuatu, pasti jawabannya sesuatu itu. Maka tergantung metodologi sesungguhnya. Nah oleh karena itu kalau P3 itu sebagai lagi kita tidak begitu tidak begitu risau lah dengan hasil-hasil survei. Yang kita risau itu kalau kita tidak bekerja untuk rakyat, itu yang kita risau sesungguhnya. Karena saat ini rakyat itu membutuhkan betul kehadiran kita. P3 sekarang 38 kursi di parlemen, tapi kita bisa berbuat banyak. Buat apa parlemen yang isinya banyak sekali orangnya tapi tidak bermakna buat rakyat? Itu sesungguhnya tidak seperti itu. Berarti kalau terlibat banyak korupsi. Apalagi terlibat banyak korupsi. Semakin banyak kursi, semakin banyak yang terlibat. Partai ini kan instrumen bagaimana cita-cita atau janji-janji kemerdekaan itu bisa diakselerasi. Nah, dia mendapat dukungan yang banyak, ternyata dia tidak banyak buat untuk rakyat, dia mengkhianati janji-janjinya kepada rakyat seperti itu. Nah, sekarang rakyat kan lebih cerdas. Nah, oleh karena itulah kita bagaimana menunjukkan betul. Ya sekarang ya kerja. Nah ini apa yang diambil PKS? Apakah seperti apa? Untuk kan PKS tengah mengalami pukulan yang sangat telak ya dengan ditangkapnya dan ditahannya Lutfi Hasan Ishak. Nah ini apa yang dilakukan PKS untuk kembali mengembalikan kepercayaan publik ya? Saya pengen gini, menarik ini sebenarnya. Tapi fakta yang ada di lapangan dalam sepekan 2 pekan belakangan ini justru ada semacam gelora yang luar biasa di tubuh kader PKS untuk melakukan sebuah akselerasi dan percepatan
amal di publik, di masyarakat. Dan konsolidasi begitu terjadi begitu cepat dan membangkitkan militansi. Makanya kata Pak Anies ini membangkitkan macan tidur. Ini saya lihat fakta itu terjadi. Konsolidasi yang tadinya harusnya belum dilakukan jadi terlakukan. Terus tambah lagi respon publik yang banyak, bukan hanya sekedar masyarakat biasa, tokoh-tokoh pun di masing-masing daerah itu memberikan simpati dan apresiasi. Anda yakin seperti itu? Barometernya apa nih? Apa perasaan Anda saja? Enggak, gini. Ini testimoni yang mereka langsung menyampaikan apresiasinya, mereka mendaftar ke PKS, dan kalau bicara kader tentu saya pun melakukan konsolidasi di dapil umpama. Itu pertemuan-pertemuan itu, jadi berani saya katakan tidak ada kader PKS yang justru rontok moralitasnya atau justru gamang, yang ada justru menimbulkan semangat baru dan semangat ini Pak Fuad, tampaknya kasus-kasus korupsi justru kemudian membangkitkan macan tidur tadi sepertinya. Sebenarnya Anas Urbaningrum tampak Partai Demokrat ini sudah mulai. Agak bedanya gini, PKS ini kan partai kader ya. Kita gitu, basis kita itu adalah motor penggerak partai itu adalah kader. Nah, ketika motor ininya tetap hidup dan motornya tetap dinamis dan justru melakukan sebuah upaya-upaya akselerasi, dan inilah yang akan menjawab apakah kita akan bangkit atau tidak. Dan ketika kader justru bangkit dan ketika kader justru melakukan percepatan dan girah, semangat untuk melakukan amal, dan itulah yang menjadi kunci bahwasanya kita tetap optimis. Kalau PKS partai kader, Hanura ini kan tidak mempunyai kader sekuat itu ya? Terus terang aja ya, di mana ini kayak di negeri Republik Rakyat Cina itu yang penduduknya sudah 1,3-1,4 miliar begitu ya, yang namanya anggota dari PKC itu, Partai Komunis China itu jumlahnya itu cuma 2 juta kalau saya nggak salah, ya kan, dikit aja kadernya itu. Jadi kader, tapi kalau ketika orang nyoblos itu antara kader dan yang digerakkan itu kan sama saja satu suaranya, ya kan? Jadi kalau kadernya itu bersemangat, boleh-boleh saja, terus terang aja. Saya selalu waspada bahwa yang penting adalah bukan semangat kadernya menggebu-gebu, jumlahnya itu aja sedikit. Tapi bagaimana publik melihat kepada partai itu sendiri. Jadi terus terang aja, saya alhamdulillah bersyukur betul bahwa partai kami dengan pemerintahan yang seperti ini, ya, yang dikenal itu penuh dengan korupsi di mana-mana. Kami yang di luar itu memang terus terang aja bersyukur diuntungin. Dan saya rasa apapun juga yang ada di dalam itu, menurut saya loh ya, ini saya objektif aja, itu sepanjang masih dalam itu sudahlah bagian daripada yang membuat hidup susah masyarakat karena korupsi. Sekarang itu rakyat kalau ditanya, mana yang lebih dimusuhin, teroris atau korupsi? Korupsi, jawabannya ya. Coba disurvei. Nah ini selain korupsi Pak Yani, tapi tadi Anda mengatakan salah satu langkah P3 salah satunya adalah menyentuh isu poligami. Apa tadi maksudnya? Bukan, ada 3 maklumat P3 yang dikeluarkan. Pertama adalah fakta integritas anti korupsi. Yang kedua adalah masalah narkoba. Yang ketiga kita menyadari betul untuk menerapkan nilai-nilai keadilan dalam proses poligami. Poligami itu sah. Jadi bukan berarti kita menentang, karena poligami itu memenuhi syarat untuk berlaku adil. Syarat untuk berlaku adil itu berat. Oleh karena itulah P3 menganjurkan betul kepada caleg-calegnya, kepada kader-kadernya itu tidak melakukan poligami, karena pasti tidak akan bisa berlaku adil. Ini mengapa mengambil isu seperti ini? Apakah ini ingin menyasar suara perempuan, pemilih perempuan? Tidak juga, kan bangsa ini apa yang dikemukakan oleh Pak Fuad tadi kan, kelemahan bangsa kita ini ada integritas dan moral. Nah P3 ingin masuk dari skop yang seperti itu. Silakan kawan-kawan mengambilnya, tapi P3 ingin memperbaiki moralitas bangsa dan integritas bangsa yang semakin terpuruk ini. PKS akan mengikuti, tidak menganjurkan, karena kan PKS paling banyak ya yang poligami kalau tidak salah. Salah. Salah ya saya. Orang berasumsi. Pak Indra enggak Mas ya? Nah jadi begini, saya pengen melanjutkan tadi ada yang menarik Pak Fuad. PKS kadernya tentu tidak sebanyak umpama 20 juta atau 30 juta, tidak 10% dari penduduk Indonesia. Cuman jangan lupa, kader-kader yang terbina itu mereka punya kefiguran dan ketokohan di masyarakat sekitar. Mereka punya energi pengaruh di masyarakat karena akhlak mereka. Karena amal-amal yang mereka lakukan, pelayanan, pembelaan, dan itu saya pikir yang menjadi bagaimanapun masyarakat kita masih patron ideal. Mereka masih melihat siapa yang dipanutkan, mereka masih melihat siapa yang dia figurkan, mereka masih melihat siapa yang selama ini berbuat buat mereka. Nah, jadi PKS tidak punya tokoh sentral, umpama PDIP punya tokoh sentral, Demokrat punya tokoh sentral. Tapi justru energi besar sebagai partai modern, saya garis bawahi, PKS sebagai partai modern, energi besarnya itu adalah mesin
Sistem mesin tapi yang agak susah dijawab gini Pak Indra, agak dijawab, saya setuju juga bahwa kader itu. Tapi kan memang masyarakat kita ini kan melihat patron clean, tapi tak kalah elit. Saya kira kita pernah mengalami P3 pada waktu itu. Memang ini agak problem masyarakat kita ini. Masyarakat kita ini kadang-kadang mensimplifikasi figur dengan sebagai jaringan sistem. Lihat partai, salah satu partai yang sekarang lagi meroket turunnya itu, bukan meroket naik Bang, meroket turunnya itu karena ada sekitar elitnya bermasalah semua. Nah ini masyarakat, elitnya aja seperti itu, bagaimana kadernya. Nah ini yang juga persepsi ini kadang-kadang belum tentu betul, namanya persepsi. Persepsi itu belum tentu betul. Nah jadi karena persepsi lah yang ketika ada pemberitaan di publik yang segala macam. Nah tapi lagi-lagi PR utama dari PKS itu adalah kader. Dan PR ini, insya Allah kader-kader PKS itu orang-orang yang teruji, memang di masyarakat mereka dipercayai. Baik. Karena memang akhlak dan integritas mereka nampak. Baik, bicara soal kehidupan. akhlak ini ya. Kalau kita lihat mungkin nanti saya akan ke Pak Randy ya. 4 urutan terbawah begitu ya, PKS, disusul PAN, P3, dan yang paling bontot PKB adalah partai Islam begitu ya, meskipun PAN bukan. Tetapi ini apa menunjukkan tadi itu ya, gejala apa mengapa partai Islam menduduki peringkat ke bawah. Tapi kita harus break dulu, kita akan lanjutkan nanti pemirsa, kami segera kembali. Membahas masalah elektabilitas parpol dan capres ini. Saya ke Pak Randy ya. Tadi di partai Islam trennya menurun ini. Justru partai yang jualan agama dan moral ini justru yang ditinggalkan pemilih ini, ditinggalkan responden ini. Begini Mbak, jadi saya bicara tentang pasca Lutfi Hasan Isaklub ya, pasca terbongkarnya kasus suap daging impor. Jadi kami tanyakan kepada responden, itu kan tadi saya jelaskan tadi, partai yang kadernya paling terbanyak korupsi itu udah Partai Demokrat yang pertama, udah ada PKS. Di situ publik menilai ini akibat salah satu partai, ini Pak, gini Pak, akibat salah satu partai yang menyebabkan korupsi itu kan Partai Islam, itu PKS. Jadi publik menilai, itu kan PKS salah satu partai terbesar ya Pak ya di Indonesia. Jadi publik menilai dengan adanya hal itu publik tidak percaya lagi dengan Partai Islam. Itu bukan tidak percaya implikasi begitu ya. Tentunya pengaruhnya ini kepada P3 juga ini tampaknya. Tapi enggak, ini statement ini agak berbahaya. Agak berbahaya betul. Kenapa? Dan ini menurut saya statement yang tidak bisa dapat dipertanggungjawabkan, dan statement ini yang menjadi depolitisasi Partai Islam. Kan menyatakan bahwa ini kasus, kasus seperti itu. Terus langsung mensimplikasi. Ini kan bahaya kalau ada mensimplikasi itu. Nah, mensimplikasi ini adalah menurut saya tidak sesuai juga dengan simplikasi seperti bahwa semua partai Islam seperti itu. Mensimplikasi itu. Tapi itu kan tidak bisa dihindari ya dari persepsi publik. Betul, tapi kan juga tidak. Kalau kita lihat dari tren kita dalam hal-hal tertentu kan hanya beliau aja. Tren kita dari lembaga survei itu naik terus kita itu. Bahkan lembaga survei yang terbaru itu INES itu, Indonesian Networking Survey itu, tren kita itu sampai mendekati 7, tapi kita tidak bergembira. Yang mereka adalah yang rendah. Itu tapi ya sudah, kita mengkombinasi tadi. Makanya saya kemukakan bahwa kita tidak begitu terpengaruh betul, tapi ini bagian dari cambuk kita. Nah, yang paling penting itu menurut saya ke depan ini bagaimana peran partai ini yang hilang kosong di dalam tengah-tengah masyarakat ini. Masyarakat ini kan membutuhkan kehadiran sesungguhnya. Nah, kehadiran partai ini dia kan diimplementasikan di parlemen, bagaimana peran dia di parlemen. Kalau dia ada di lembaga-lembaga eksekutif, bagaimana peran mereka di lembaga-lembaga eksekutif itu, dan di mana peran-peran kader yang seperti itu. Nah, masyarakat membutuhkan kehadiran hal yang seperti itu yang sekarang hilang. Tapi tampaknya sekarang justru masyarakat antipati terhadap parpol ini. Kalau partai agama itu ya, atau berbahasa agama, kalau dia membuat kesalahan, biasanya itu memang cenderung akan divonis oleh masyarakat, khususnya oleh para pengikutnya, lebih besar. Mungkin 2-3 kali lipat. Ya, saya kasih contoh konkret aja lah. Kalau ada orang biasa-biasa memperkosa orang, mungkin dia udah. Tapi ketika memperkosa itu, kiai, pendeta, atau ya agamawan gitu, biasanya marahnya rakyat, itu kan luar biasa seperti itu. Jadi itulah. Analoginya seperti itu Analoginya seperti itu. Jadi kalau partai agama membuat kesalahan, korupsi, udahlah. Kepercayaan orang berarti ini jualan agama buat kejahatan. Jadi orang semakin marah. Dan bukan berarti juga banyak orang-orang yang mungkin lebih beragama daripada partai-partai yang relatif beragama, tapi mungkin di partai-partai yang kategorinya nasional, bukan partai agama gitu.
Ya, tapi kalau kita lihat ya perkembangan selanjutnya mungkin ini berbagai kasus ini, baik itu di Demokrat yang merupakan partai besar, PKS. Nah, itu partai yang tidak berbasis agama loh. Iya juga. Nasionalis itu. Tetapi kalau kita lihat kemudian tren publik sekarang begitu antipati justru terhadap partai politik, sehingga kita tahu tadi sudah saya sebutkan di pemilu kada kampanye yang dikampanyenya kan bukan partai politik lagi begitu, tampak justru menyembunyikan simbol-simbol partai karena takut itu justru akan memberi kontraproduktif ya bagi calonnya. Nah ini kalau seperti ini bagaimana di 2014 nanti ini mungkin Pak Yani? Saya kira yang itu yang harus kita jelaskan, peran partai itu kan hilang selama ini, melakukan pendidikan politik tidak, padahal kan instrumen yang penting dalam negara demokrasi itu kan partai politik. Dan oleh karena itu partai politik wajib menurut saya adalah membenah diri. Kemarin P3 gagal sesungguhnya dalam rangka untuk memperjuangkan dalam undang-undang pemilu pembatasan biaya kampanye. Kita gagal. Ya kenapa kita gagal? Karena jumlah kita terbatas, ya kan? Ya, itu yang harus. Ya, itu kan. Tapi kalau PKS, apakah PKS masih akan berani misalnya dalam pemilu kada Jawa Barat ini, kemudian lebih menonjolkan PKS-nya terhadap calon yang diusung? Apa tidak? Ya saya pikir gini, apa yang ada sekarang berjalan. Ketika konsolidasi partai kampanye insya Allah besok dihadiri oleh Pak Anies, itu nggak ada masalah, itu publik juga tetap membludak. Cuman yang penting sebenarnya bukan itu. Survei adalah lagi-lagi itu bahan kita untuk bercermin. Walaupun ini cerminnya benar atau tidak itu kan bab nomor berikutnya. Apa maksudnya cerminnya retak-retak? Nah, tapi yang penting sekarang bagaimana kita publik itu kan menilai kita hadir tidak berbuat atau tidak. Dan itu yang saya pikir lebih penting. Dan kami sih punya keyakinan pemilih PKS yang selama ini dan simpati melihat kinerja-kinerja PKS itu akan kita yakinkan ulang dan kita akan perkuat keyakinan itu melalui ya kerja-kerja nyata dan itu sudah berjalan. Lagi-lagi kehadiran PKS itu tidak ketika kalau kita saya berani katakan coba silakan survei kantor-kantor partai, semua partai. Siapa yang aktivitasnya selalu hampir nyaris tidak pernah berhenti, partai mana. Dan itu buat... Kalau Hanura bagaimana aktivitasnya? Kalau di PKS, kita bukan hanya menjelang pilkada, bukan hanya menjelang pemilu, karena kegiatan itu bagian dari amal, bagian dari ibadah. Jadi tidak mesti harus menjelang pemilu, jadi berbuat, masyarakat, berbakti dan berkarya itu bukan hanya karena menjelang pemilu. Tapi bagaimana jika semua bekerja tapi elitnya terlibat seperti itu, tentunya kan akan memberi tidak semangat begitu ya jadi kader-kader. Makanya gini, tentu kalau bilang nggak semangat, kita melihat fakta ya. Saya turun ke lapangan, ketemu dengan kader, justru yang ada gelora untuk semakin banyak beramal, selain melakukan introspeksi bagi apa yang belum optimal yang kita lakukan. Apakah kader-kader masih mempercayai elit-elit yang kemudian disangkut-sangkutkan ya, atau menuntut seperti di Demokrat agar diganti? Oh enggak, coba lihatlah. Suksesi partai mana yang sesmut PKS. Kita dalam waktu hitungan 1 hari bisa menentukan siapa presiden partai, siapa pengganti di DPR, dan seterusnya. Suksesi partai mana ketika ada Muknas atau Mukernas yang kita tidak ada ribut-ribut? PKS. Jadi maksudnya gini, kita insya Allah dalam proses pembinaan yang kita buat, itulah nilai-nilai. Jadi PKS tidak perlu melakukan bersih-bersih di internal siapa yang terlibat? Setiap kita ya, kenapa kita sholat, kenapa kita wudhu, itu kan dalam rangka bersih-bersih. Orang sholat saja ketika selesai sholat dia istighfar. Pasti setiap partai pasti melakukan koreksi, melakukan introspeksi diri, melakukan perbaikan. Nah ini seperti apa nih bersih-bersih yang dilakukan PKS? Enggak, tentu gini, kita kan melihat bagaimana tingkah laku yang selama ini. Bahkan di PKS itu ada Dewan Syariah. Bahkan yang terbaru putra dari Ketua Dewan Syuro ya, Hilmi Aminuddin juga dicekal. Ini tentunya sangat memberi pengaruh yang negatif ini ya kepada kader. Pertama gini, saya secara pribadi tidak kenal, bahkan saya tahunya dari media. Jujur saya pribadi tidak kenal yang namanya siapa Ridwan dan segala macam. Cuman kalau kita lihat cekalnya kan itu dia sebelum dicekal dia memang kebetulan sudah ke Turki. Tapi walau alam ya. Tapi yang jelas buat kita lagi-lagi mesin partai PKS itu adalah kader, dan kader ini yang selama ini yang mendulang suara karena memang masyarakat melihat karakter mereka dan kontribusi mereka di publik. Ya memang ini yang dibilang benar sih, memang kader-kader partai, coba yang harus diperhatikan itu adalah yang memilih itu kalau cuma kader partai, itu kan cuma sedikit. Bagaimana yang memilih itu adalah publik kebanyakan kan, dan publik itu bagaimana melihat kepada partai politik. Ini introspeksi untuk kita semua ya. Jadi orang boleh sibuk kerja 24 jam, mau kayak security atau apa terserah lah gitu. Tapi ketika itu kan nggak ada urusan, itu hal yang lain. Ya karena partai harusnya untuk seluruh bangsa Indonesia, bukan hanya untuk kadernya saja ya. Publik melihat tidak percaya kepada satu partai politik, dan ini nanti kalau kecenderungannya menjadi
ketidakpercayaan itu semakin meluas. Padahal ini partai politik menurut sistem ketatanegaraan kita adalah ini ujung tombak dalam penyelenggaraan negara. Yang harus diperhatikan bukan hanya psikologis kader yang tetap semangat tadi itu. Begini, kader ini kan mesinnya ya. Mesin ini akan menghasilkan produksi. Jadi yang perhati bukan hanya kader, tentu yang pembenahan awal untuk membangkitkan itu di kader. Setelah itu proses akan kemudian kebaik. Dan kita harus break dulu nih. Yang paling penting itu memang partai politik harus introspeksi. Partai politik tidak boleh tidak introspeksi, membuka diri, introspeksi. Nah ini dalam ke depan ini kan melakukan pemilu, bagaimana penggunaan dana-dana pemilu ya, itu yang harus terbuka sesungguhnya. Kita harus break dulu ini. Kita lanjutkan lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Ini sudah di segmen terakhir. Mungkin langsung closing statement ini. Silakan Pak Fuad dulu. Ya, musuh masyarakat sekarang ini adalah korupsi. Dan partai-partai ya, terutama partai-partai tertentu ini dianggap sebagai sarang korupsi. Sehingga kemudian berimbas kepada publik itu anti kepada partai politik. Korupsinya juga jangan dilupakan adalah bagian daripada sistem ya penyelenggaraan politik kita yang memang seperti ini, misalnya pilkada yang langsung dan sebagainya itu juga rasanya membuka peluang, makanya lebih dari separuh itu menjadi para tersangka. Jadi juga harus ada perbaikan selain pada partai politik terintrospeksi, perbaikan kepada sistemnya juga. Iya, baik, ini silakan ini Pak Indra. Ya, jadi gini, hingar-bingar media dan segala macam kontroversi yang muncul terkait dengan perpolitikan, yang dibutuhkan masyarakat sekarang adalah apa kontribusi real di mereka dan mereka rasakan. Makanya memang partai politik, para politisi, para caleg, para alek, anggota dewan itu harus hadir di antara mereka dan memberikan solusi dan berada merangkul mereka, dan itulah yang akan dinilai apakah dia berbuat atau tidak. Dan saya pikir itu yang tentu akan terus kami lakukan di PKS untuk bisa hadir bersama masyarakat dan juga memberikan kontribusi amal-amal yang nyata kepada mereka, sehingga saya yakin keyakinan mereka kepada PKS masih tetap ada dan justru ada terjadi ekspansi penambahan suara. Justru bertambah nih, luar biasa. Silakan ini Pak. Pertama kita P3 mengucapkan terima kasih lah, termasuk dengan apa yang dilakukan kawan-kawan Jakarta dan lembaga-lembaga survei yang lain, dan itu menjadi buat kita adalah obat. Baik obat itu bersifat pahit ya kan kayak pare dan lain sebagainya, maupun obat itu bersifat manis madu. Jadi itu menjadi introspeksi kita betul, dan kita harus bekerja lebih keras lagi untuk mendekati umat, untuk betul memperjuangkan kepentingan umat dan rakyat. Terus yang kedua, saya kira apa yang dikemukakan Bang Fuad, saya setuju bahwa sekarang ini musuh betul masyarakat ini adalah korupsi. Korupsi inilah yang membuat masyarakat kita menjadi terpuruk. Korupsi inilah membuat infrastruktur kita menjadi hancur-hancuran. Korupsi inilah juga yang membuat prasarana sekolah kita menjadi rusak di mana-mana seperti itu. Nah, dalam rangka ini maka P3 itu membuat fakta integritas tadi. Nah, kerja, fakta integritas, dan bagaimana kita memerangi korupsi. Nah, kalau memang ada kader P3 dengan fakta integritas mulai dari kita ingin bersih-bersih betul, mulai dari bawah sampai di atas ada kena masalah, nggak ada ampun. Sistem akan berjalan langsung seperti itu. Ya tidak lagi menunggu-nunggu lah. Menunggu ini banding dan macam enggak. Oke, kena masalah, sikat. Tapi P3 relatif masih bernasib baik ya selama 2013 ini belum ada. Kita belum ada. Saya sudah ingatkan betul kader-kader saya, karena saya di Komisi 3 saya berkali-kali mengingatkan kepada anggota dewan, Anda jangan bermain-main, jangan menyakiti hati rakyat, Anda berbuat akibatnya partai, ya kita tidak. Selain itu yang dikatakan Pak Fuad tadi ya, sistemnya juga ya, harus diperbaiki. Ini sistem kita ini memang sistem yang membuat ruang orang untuk terjebak pada korupsi itu seperti itu. Baik, silakan ya Pak Randy. Jadi begini, untuk survei ini, survei kan salah satu alat deteksi dini Pak ya. Jadi mungkin bukan hasil fix gitu. Masih ada waktu sampai 2014. Ini hanya sebagai masukan saja bagi semua partai. Jika di sini nilainya rendah, mungkin itu apa yang harus benahi. Kalau misalnya hasilnya tinggi, itu yang harus ditetapkan, bahkan harus ditingkatkan lagi. Begitu. Dan juga untuk menentukan ini capres-capres ini ya. Tapi kalau melihat hasil survei ini, kalau capres lalu hasil survei yang tempat lain, Roma Irama mendekati ranking agak cukup tinggi ya kan? Ini disusul Aceh. Disusul Aceh tidak. Iya, tapi Roma Irama 10,% loh Roma Irama itu di Saiful Mujani ya kan, di sini kecil. Iya, dan Roma Irama itu ranking 4 atau ranking berapa waktu di Saiful Mujani? Tapi yang tidak tergoyahkan tampaknya Joko Widodo ini ya, selalu karena persepsi tadi ya kan. Persepsi ya. Akankah ini kita punya gambaran
nanti seperti apa yang 2014 ya, mungkin akan tentunya. muncul calon presiden yang lain. Kalau kita Jokowi ini kan muncul di DKI kan hanya beberapa bulan menyerang pilkada. Mungkin dalam beberapa bulan menyerang pilpres muncul tokoh-tokoh baru, mungkin kayak Indra yang muda dan sebagainya kan. Masyarakat butuh Atau yang Anas baru. bisa kemudian berubah seperti itu jika tidak ditetapkan tersangka sebagai KPK. Tergantung Pak Fuad itu. Baik, yang pasti masih banyak yang akan terjadi di tahun panas ini ya, menjelang 2014. Terima kasih Bapak, Pak Fuad, Pak Indra, Pak Yani dan juga Pak Randy. Dan pemirsa, Ada Apa Berita masih akan berlanjut dengan informasi dan pembahasan lainnya hingga pukul 11 malam nanti. Saya Rahma Sarita, sampai jumpa. Ada di sini dan ada di sana, menunggu di dalam tanya, menunggu di dalam tanya, tanya. Semua berkejaran dalam bising. Mengapa, oh mengapa sejuta wajah kau libatkan dalam impitan kegelisahan? Apakah hari esok makmur sentosa bagi wajah-wajah yang menghibur? Semua berkejaran dalam bising. Mengapa, oh mengapa sejuta wajah engkau libatkan dalam himpitan kegelisahan? Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali belusukan. Jokowi mengunjungi Pasar Tebet, Jakarta Selatan. Belusukan yang dilakukan pada pagi hari itu sontak membuat para pedagang dan pembeli di Pasar Tebet terkejut melihat kedatangan Jokowi. Jokowi mengecek harga daging serta sayuran di Pasar Tebet. Menurut Jokowi, beberapa harga memang mengalami kenaikan karena pasokan terhambat akibat banjir. Jokowi sesekali terlihat mencatat langsung keluhan para pedagang. Dan yang pasti, para pedagang tidak menyia-nyiakan kunjungan sang gubernur. Mereka berkeluh kesah soal harga sewa kios dan mahalnya sejumlah bahan kebutuhan pokok. Ada dua yang memang harus diantisipasi. Saya nggak banyak yang menyampaikan di bawah memang masalah terutama yang berambang bawang merah dan daging. Ini kemungkinan akan naik lagi kemungkinan. Sehingga kita tadi ingin cek dua hal itu saja. Ya sudah naik dari 70 kan ke 90. Jadi berambangnya juga baru naik kira-kira 10% kan 2000, tetapi
memang yang ada di sana, yang pemasoknya ini kan kena banjir, sehingga iya ada kemungkinan sudah melonjak, ternyata masih 10%-nya, moga-moga nggak pengaruh. Bukan, pasar tradisional tetap pasar tradisional, tapi manajemennya yang manajemen modern. Ada zoning, ada tulisan-tulisan kesana daging, kesini buah, kesana sayur, petunjuk-petunjuk arah jelas, ya kan. Tempat parkir juga memadai, ya juga terang benderang. Ya dilihat aja lah pasar modern, supermarket ya, kira-kira saya kira targetnya seperti itu. Dan kita punya kemampuan.